Ya baik, Anda sudah kemarin sudah membuat tentang use case ya, use case dan tampilan input output ya. Maksud saya mungkin Anda sudah buat ini ya, sudah buat ini, kemudian sudah buat ini use case-nya, kemudian mungkin sudah membuat juga tampilan input output-nya ya, tampilan input dan output. Nah, sekarang kita akan progres lagi menuju tahapan berikutnya, yaitu kita akan membuat relasi tabel, ya. Kemudian mengetes apakah relasi tabel kita itu sudah jalan atau tidak. Jadi nanti bisa dites melalui aplikasi PHP MyAdmin kalau Anda berbasis web. Ini salah satu saja, bisa yang lain. Kemudian kalau berhasil kita akan tuangkan dalam program, ya, tuangkan dalam program. Jadi jangan bayangkan programnya bagus ya. Kita kejar saja untuk memastikan bahwa datanya itu sudah muncul. Jadi tidak perlu cantik dulu. Yang penting itemnya ini yang kita harus pastikan dia sudah sesuai dengan harapan kita. Seperti itu, ya. Nah, tahapan yang pertama itu ini sudah, karena desain tampilan sudah. Ya, tahapan berikutnya desain database atau relasi tabel. Nah, dalam mendesain database ini itu harus memperhatikan, ya, ada kaidah sebenarnya ya, ada beberapa cara, dan itu ya masing-masing pembuat program itu punya cara-cara tersendiri. Nah, kalau saya pribadi itu kalau buat program langsung mencoba untuk mencari tahu outputnya seperti apa. Ya, jadi membuat rancangan desain kasar database itu berdasarkan outputnya program. Karena dari output program itu kita bisa menggali sebenarnya apa maunya orang, gitu kan? Apa maunya orang yang ingin dibuatkan program, gitu kan? Kalau misalnya Anda mau membuat program perpustakaan misalnya, berarti Anda dari menggambarkan outputnya ya, dengan menggambarkan outputnya ya, bisa dengan membuat manual atau mencari laporan mereka ya. Dari situ kita bisa mengetahui apa keinginan mereka. Setelah mengetahui keinginan mereka, mengetahui outputnya, berarti input itu tinggal mengikut. Jadi kita bisa mereka-reka inputnya dari outputnya. Ya, kita bisa mereka-reka input dari output. Kemudian dengan membahas output itu kita bisa lebih dini mengetahui, bisa jadi ada kesalahan ya, dari misalnya Anda sudah memperlihatkan outputnya, mungkin ada keinginan user yang belum terungkap di situ, ya, dia ungkapkan di situ. Nah, dengan itu Anda mendapatkan informasi baru, kemudian ya karena belum dibuat inputnya itu kan lebih enak, ya. Yang masalah itu kalau programnya sudah jadi, usernya baru minta, ternyata dia maunya begini, ya. Karena belakangan dilihat outputnya, akhirnya dia minta perubahan output, ada informasi yang ingin dia tambah, ada item yang ingin dia tambah, maka dia akan meminta kepada programmer. Akhirnya apa? Karena programnya sudah jadi, kita harus membuat dari atau memodifikasi tampilan awalnya. Artinya ada input yang akan diubah. Itu jadi panjang lagi prosesnya kalau seperti itu. Ya, bisa mengorbankan waktu kita. Jadi saya itu membuatnya dari sisi outputnya dulu. Contoh output itu misalnya kalau kita lihat di web, ini contoh output sebenarnya, ya. Ini output ini. Daftar anggota perpustakaan, nomor, nama, alamat, telepon, kode, agama, itu output ini. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya ya, saya mau seperti ini modelnya, Pak. Jadi jangan terfokus pada tampilannya ya. Ada yang rata kiri, rata tengah. Yang kita fokuskan adalah itemnya. Oh, ternyata dia mau keadaan pasar ini ada jelek, ada baik. Gitu kan? Penjualan, dia harus menampilkan item penjualan di sini. Oh, dia harus menampilkan harga pokok penjualan. Oh, dia harus menampilkan laba kotor. Nah,
Item yang perlu Anda perhatikan bukan posisinya. Posisi itu bisa saja berubah, ya. Tapi item itu sangat menentukan rancangan tabelnya, gitu kan. Kalau posisi kita bisa ubah-ubah, ya. Programnya jadi, orang mau rubah posisinya tidak ada masalah, itu tidak akan mengganggu kita secara signifikan, ya. Tapi kalau misalnya dia minta itemnya, jadi ada item yang kita tidak bisa penuhi, ya, misalnya kita ternyata lupa ini, wah itu bahaya banget. Itu nanti repot jadinya, karena itu kalau sudah mengganggu database itu rawan memakan waktu kita, atau bahkan mungkin bisa gagal pembuatan programnya karena salah mendesain tabelnya. Jadi concern kepada item sebenarnya, concern kepada item, ya. Kemudian apalagi ya output, ini contoh output, ini contoh output, ini contoh output, ya. Misalnya PT Suka-Suka ini mau laporan tentang penurunan, gitu kan. Oh, saya mau Yogyakarta misalnya ini ada kota, prosentasenya ketahuan, oh dia turun 10%. Maka concern kita adalah ini saja, jadi ada kota, ada persen penurunan. Persoalan posisi tidak perlu pusing dulu, posisi teksnya ya, tidak perlu pusing. Kemudian, nah ini lagi contoh yang lain, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi output itu kasar ya, kasar. Ya, bukan seperti ini. Ini sudah jadi programnya ini kalau seperti ini. Ya, ini sudah jadi. Jadi yang kita maksud itu adalah desainnya. Program belum jadi, kita hanya mungkin menulis di tangan atau membuat di Word. Nah, itu desain output. Nah, oke ya. Jadi ketika membuat program itu kita konsen dulu kepada nih, ya. Kita konsen dulu kepada output programnya. Apa item-item yang dia mau kayak tadi? Ada presentasi penurunan, ada data apa namanya, data anggota perpustakaan dan seterusnya. Kita konsen ke situ. Karena dari item-item itu, dari kolom-kolom ini ya, dari kolom-kolom ini, dari kolom-kolom ini ya, ini kita bisa menduga-duga dia butuh apa dan tabel apa, kolom apa dari kolom ini. Nah, kalau kita ke contoh kasus kita sendiri, ini ada contoh ya. Misalnya ini sudah ada use case-nya ya, Anda sudah buat. Tapi tugasnya seperti ini ya, ini kan terpisah nanti kalau di tugas. Use case sendiri di bawahnya ada desain tampilan. Jadi ini ada tampilan input. Nah, kenapa dikatakan input ini? Karena ya kita akan menambah di sini, ya, akan menambah, ya, seperti itu. Ya tidak apa-apa dibuat, tapi nanti kemungkinan akan berubah, ya tidak apa-apa. Kalau desain itu berubah tidak ada masalah. Yang bahaya itu kalau program sudah jadi mau dirubah, itu yang jadi masalah. Nah, ini input ya, kemudian ini output. Ya, ini yang mau dilihat. Output itu kan apa yang mau dilihat orang di layar atau mungkin di hasil cetakannya. Misalnya gini, ya saya mau ya mungkin di layar seperti ini, tapi dicetak juga mungkin agak berubah sedikit, tapi itemnya tetap sama. Misalnya, oh ada nama pembeli, ada nama barang, ada jumlah barang. Jadi ini laporan per tanggal, per hari ya. Misalnya usernya bilang, saya mau per tanggal ketahuan nama pembeli, nama barang, jumlah barang. Oh saya mau juga dibuatkan itu per bulan laporannya. Misalnya maunya seperti ini misalnya. Per bulan itu ada pembeli, ada produk, ada jumlah barang. Ini bagi owner ya, mungkin admin seperti itu. Mungkin admin. Jadi admin itu kan bisa melihat. Nah, kalau ini pembeli ya, saya lupa tuliskan. Ini pembeli. Ya, kalau pembeli itu dia registrasi, ini kan input biasanya. Kemudian dia melihat belanjaan, ini output. Lihat belanjaan, oh lihat belanjaan itu berarti mungkin seperti ini ya, nama barang, jumlah, ketentuan sub total. Jadi pembuat yang pesan program bilang saya mau pembeli itu tahu apa yang dia beli hari itu, kan begitu. Per transaksi kan, per transaksi, maka ya kira-kira seperti ini. Ada salah ya, ada salah angka ya, nggak usah abaikan saja lah.